Iya, tak share screen ya. Nah, yang bagian mana yang Mbak Rin yang nggak paham ya? Oh, nah itu tuh eh di sebenarnya ini tuh sesuai sama ininya, sama ini. Nah, ini kan ada studi kasusnya kan. Nah, ini tuh dibaca dari sini sampai ke bawah. Nah, terus diisinya itu di bagian ini yang di F1, Mbak. Di DF1. Iya, yang di important. Nah, yang di important ini yang diubah-ubah misalnya ya. Contohnya, ntar tak liatin. Contohnya, nah, misalnya itu perus growth or acquisition ya. Nah, itu tuh ada perusahaan XYZ. Nah, di apa namanya di bacaannya ada kalimat kayak gini. Perusahaan XYZ memfokuskan strategi utama pada pertumbuhan dan akuisisi pasar serta mempertahankan stabilitas layanan untuk klien. Nah, dalam hal ini perusahaan itu menilai pentingnya teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan ini. Nah, kalau misalnya ambil bagian ini, berarti yang tabel ini yang mencakup stabilitas dan keamanan, contohnya innovation. Nah, innovation sama acquisition ini dikasih angka 5, karena dia tuh berarti penting banget. Heeh. Oh, kalau kalau satu itu paling nggak penting. Jadi dia tuh nggak memperhatikan itu. Tapi kalau 5 itu berarti penting banget. Dia di paragrafnya ada yang kayak menilai pentingnya teknologi. Nah, berarti di sini kan ada bilang pentingnya teknologi, berarti importantnya di sini dikasih 5. Tuh. Apanya? Mm-mm. Ini baselinya kan? Maksudnya gimana umumnya? Oh, ini ini nggak pakai kok ini. Nah, kemarin bapaknya itu bilangnya ini aja yang important aja yang diutak-atik. Nah, terus habis itu ini sama client service stability-nya. Ntar tak baca lagi. Nah, itu tuh juga sesuai dengan studi kasusnya. Misalnya dia tuh nggak terlalu bergantung sama service stability-nya, tapi dia bergantungnya sama eh, kayak bentar, bentar, bentar. Tak lihat dulu. Nah, perusahaan mengidentifikasi ancaman utama terhadap data pesanan dan stok barang. Berarti ini di cost leadership-nya itu dikasih berapa? Dikasih 4 misalnya. Nah, ini setiap anak itu kayak menurutnya setiap anak itu beda-beda, ada yang 4, ada yang 5 gitu, Mbak. Jadi yang apa yang nyambung sama ini cost leadership, client service. Nah, itu tuh dikasih angka beda-beda. Nah, semakin nggak penting, semakin di bacaan ini menunjukkan dia tuh kayak nggak penting banget, berarti dikasihnya angkanya 2 atau 1. Iya, iya. Iya, nanti hasilnya itu ada di dashboard 1, Mbak. 1 sama 2. Nah, ini untuk mm-mm. Oh, semuanya DF1 sampai 10. Soalnya kan beda-beda. Nah, ini di DF1-nya ini. Nah, kalau di DF2-nya ini. Nah, misalnya di DF2-nya itu eh
Nah, di DF2 itu ada EG01 kan, ada Portfolio of Competitive Products and Service. Nah, itu fokus ke pengembangan layanan. Nah, tadi kan ada paragraf yang bilang kalau dia tuh berfokus pada pengembangan layanan baru. Nah, di situ berarti dikasih 4 karena dia sesuai. Terus yang nomor 2, ini manage business risk. Ada resiko layanan pengiriman penting. Dia tadi ada di bacaannya, dibilang di bacaannya. Nah, itu tuh dikasih 5, berarti itu lebih penting. Pertumbuhan dan akuisisi serta mempertahankan stabilitas layanan untuk klien. Nah, layanan untuk klien tadi kan cost service yang di DF1 tadi loh, Mbak. Di client service. Nah, ini kan dikasih 5. Karena dia di sini di paragraf di Google Scholar-nya tadi ada bilang ini. Aduh, susah banget sih. Nah, kok susah? Nah, ini. Apa? Apa? Aku jelasinnya agak itu, Mbak. Soalnya aku gak pintar jelasin, aku maaf ya. Nah, lanjut di DF2. Nah, DF2 ini ada compliance with external laws and regulation. Nah, ada nggak disebutin di bacaannya, tapi nah ini tuh nggak disebutin ada di bacaannya tentang apa hukum dan regulasinya tentang perusahaan itu gimana. Tapi tetap dikasih 5 karena itu pasti penting banget karena itu tadi kan di bacaannya ada mengatakan kalau misalnya resiko terkait ancaman logis dan serangan terhadap sistem TI sangat tinggi. Nah, itu termasuk ke itu tadi regulation-nya, Mbak. Jadi dikasihnya 5 angkanya gitu. Ada yang ditanyain, Mbak? Iya, betul. F3 ini sama, ada IT investment decision making, portfolio definition and maintenance. Berarti ini ada peraturan tentang IT investment, terus ada decision itu keputusan. Nah, ini tinggal dicari aja di sini ada nggak tentang itu. Memastikan kontinuitas operasional, kan ada itu tadi ya, maintenance. Nah, ada maintenance-nya berarti dikasihnya 5 atau 4 gitu. Apa, Mbak? Hmm. Oh, like hope ini lah. Like livelihood. Tapi yang diisi yang ini aja yang impact aja, yang diisinya impact aja. Yang ini risk ratingnya nanti dia mengikuti aja sama yang ini. And like hope. Kayaknya yang like hot itu diisi deh, Mbak. Terjadinya resikonya. Jadi dia tuh resikonya tuh seberapa gede gitu. Nah, ini impact-nya kan 4. Nah, resikonya kira-kira IT investment decision making and portfolio definition ini berapa resikonya? Misalnya 3, dia tuh nggak terlalu beresiko gitu. Nah, kalau program project life cycle manager ini terlalu beresiko. Maksudnya terlalu beresiko itu tentang ancaman perusahaannya. Ada nggak nanti software adoption or usage problem? Kira-kira ada nggak di situ nanti bacaannya tentang
ini tentang software adoption-nya. Nah, kalau misalnya iya dan beresiko, kan di situ kan ada ngatain yang dia tentang IT-nya itu sangat beresiko. Nah, itu tuh di sininya itu diisi, Mbak, 4. Berarti dia sangat beresiko banget. Nah, kalau environmental ini kan lingkungan. Nah, lingkungannya beresiko enggak, berarti dia tuh ada ngerusak lingkungan enggak. Kalau misalnya bisnisnya itu enggak ngerusak lingkungan, berarti dikasihnya 2 ataupun 3 atau 1 gitu. Ini sama sih di F4, cuman ini frustration between different IT entities across the organization because of perception of low contribution to business value. Nah, ini kan dia kan ada perbedaan antara entitas IT dan organisasi. Maksudnya tuh gimana ya jelasnya tuh? Um, jadi frustasinya itu gimana ya? Bentar, bentar. Translate dulu. Frustasi antara berbagai entitas TI di seluruh organisasi karena persepsi kontribusi rendah terhadap nilai bisnis. Nah, nilai bisnisnya ini tergantung sama bacaannya tadi, Mbak. Dia important apa enggak. Terus yang kedua ada frustration between business department kayak IT customer and the IT department. Itu kan frustasi antara departemen bisnis kayak pelanggaran TI. Nah, departemen TI itu karena inisiatifnya itu yang gagal atau persepsi kontribusi rendah terhadap nilai bisnis. Itu important apa enggak? Maksudnya importantnya buat buat perusahaannya dia itu penting apa enggak? Nah, ada signifikan kayak kehilangan data, pelanggaran, keamanan, kegagalan proyek. Nah, itu tuh termasuk isu yang serius gitu. Maksudnya ini ada nggak masalahnya di bacaan tadi gitu loh, Mbak. Paham nggak? Nah, mhm, iya. Oh, ini. Heeh. Nah, iya. Dia pakai angka nanti otomatis berubah jadi icon. Oke, lanjut ke DF5. Nah, DF5 ini cuman kayak landscape-nya, ancamannya. Ancaman bisnis IT-nya dia tuh tinggi banget kan. Tadi disebutin kalau misalnya dia itu ada beresiko tinggi kehilangan data. Nah, berarti dia tuh dikasih 90%. Dia tuh bener-bener berarti bener-bener sangat-sangat important dan apa ya, mengancam gitu loh, Mbak. Beresiko, sangat beresiko. Itu tergantung orangnya. Nah, kayak tadi, kayak iya, dianalisis sendiri. Nggak ada jawaban pasti sih, Mbak, itu kalau di sini. Iya, betul. Nah, ini sama tentang pentingnya persyaratan kepatuhan. Nah, dia itu seberapa patuh sih sama law, sama hukum-hukum dan regulasinya tadi, IT-nya tadi di sini. Ada kok di bacaannya tadi. Nah, integritas ini termasuk. Berarti dia tuh nanti Mbak Rini nilai dari bacaan ini dia berapa berapa persen gitu. Ini sama importance of role of IT. Nah, support. Supportnya dia kan sangat mengandalkan IT banget ya di bacaan tadi ya. Kayak dikit-dikit IT, apa-apa IT. Berarti dia dikasihnya nilainya ini 5. Ini 5. Terus pabriknya gimana. Turn around strateginya. Strateginya kan dia tadi ada di sini strategi. Nah, mereka
merancang dan mengimplementasikan yang sesuai dengan tujuan bisnis. Nah, dia strateginya di sini gimana gitu. Terus DF8 outsourcing. Nah, kalau ini aku juga kurang paham ya, Mbak ya. Pentingnya model sumber untuk IT. Nah, ini aku kurang paham kalau yang bagian DF8 ini. Yang DF8 itu tentang ini, pentingnya model sumber untuk IT. Jadi kayak modelnya, value-nya. Outsourcing itu kan pengalih dayaan, terus ada cloud, in-source. Sebenarnya ini bisa langsung di ini sih, Mbak. Ditanyain apa namanya, misalnya agak bagian ininya nggak paham. Ini di screenshot terus dimasukin GPT aja, nanti dikasihin bacaannya. Sama DF9. Nah, kalau DF9 ini kayak IT, pentingnya metode implementasinya itu IT itu gimana? Agile kan lincah. Nah, di situ tuh kayak IT tuh berperan seberapa banyak sih kelincahannya di situ? Maksudnya dikit-dikit kan IT di situ. Nah, berarti ini dikasih kayak sekitar 90 atau 85. Nah, dia kan nggak pakai tradisional, berarti ini nilainya 10 atau 20 gitu. Karena dia kan perusahaan berbasis IT. Nah, ini yang terakhir, yang important of technology adoption, strateginya ini pentingnya strategi adopsi teknologi. Nah, penggerak pertamanya ini siapa? Maksudnya bukan siapa sih, maksudnya seberapa berpengaruh. Di sini nanti ada seberapa pengaruh. Nah, ini kan udah ada di paragraf awalnya kan udah ada pentingnya teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan ini. Nah, berarti dia tinggi nilainya. Nilainya sekitar 80 atau 85. Nah, pengikutnya ini pengikut ini apa ya? Lupa aku Mbak kalau pengikut ini. Nah, kalau slow adopter ini pengadopsi yang lambat. Nah, maksudnya eh, berapa berapa apa ya? Kayak berapa ada gangguan nggak saat mengadopsi teknologinya gitu. Slow adopter. Nah, nanti hasilnya ini dashboard 1 sama dashboard 2. Iya. Nggak apa-apa toolkitnya udah. Jadi semuanya di mm, aku nanti tak kumpulin toolkitnya. Aku kayaknya aku kayak 2 dokumen, Mbak. Yang satu kayak kayak jurnal gitu loh. Kayak artikel. Iya, soalnya kan kayak jelasin misalnya ininya ada apa-apa. Tapi kalau aku nggak mager kayaknya aku bakal ngumpulin itu juga. Beda. Beda-beda. Aku ini baca itunya dulu sama tanya tanya teman-teman. Terus teman-teman ternyata belum paham. Terus aku ya kan. Terus Daud juga minta tadi div info tatkil. Aduh belum aku belum masih ngerjain e-bisnis aku. Iya. Hmm. Iya sih, emang agak susah sih ini. Soalnya kan kayak nggak ada pastinya kan, Mbak. Jadi kayak penilaian kita sendiri aja.
Masa iya? Masa oh alah, berarti UTS berarti ini. Soalnya soalnya Pak Nur kemarin bilangnya tuh kayak THR, tugas hari raya gitu. Iya, iya. Iya, harusnya UTS ini. Mhm, betul betul. Mhm. Oh iya, minal aidin wal faizin ya, Mbak. Lupa sampean.